warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nessa Putri Dinanti dengan NIM 2314010004. Di sini saya akan mempresentasikan konsep pendidikan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 90 sampai dengan 94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi la in ittaba'tum syu'aiban innakum idzal la khasirun. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. Shadaqallahul azim. Waqala, dan berkata, al-mala'u, pemuka-pemuka, alladzina, orang-orang yang kafaru, kafir atau ingkar, min, dari, qaumihi, kaumnya, la ini, sungguh jika, attaba'tum, kamu mengikuti, Syu'aiban, Syu'aib, innakum, sesungguhnya kalian, idan, jika demikian, la khasirun, tentu orang-orang yang merugi. Fa'akhadatshumu, maka menimpa mereka, ar-rajfatu, gempa, fa'asbahu, maka jadilah mereka, fi, dalam, darihim, rumah mereka, jathimin, mayat-mayat yang bergelimpangan. Alladzina, orang-orang yang, kadzabu, mereka mendustakan, Syu'aiban, Syu'aib, ka'an, seakan, lam, tidak, yaghnau, mereka berdiam, fiha, di dalamnya, alladzina, orang-orang yang, kadzabu, mereka mendustakan, Syu'aiban, Syu'aib, kanu, adalah mereka, humu, mereka, al-khasirin, orang-orang yang merugi. Fatawalla, maka dia berpaling atau meninggalkan, anhum, dari mereka, waqala, dan dia berkata, ya qaumi, wahai kaumku, laqad, sesungguhnya, ablagtukum, aku telah menyampaikan kepadamu, risalati, risalah-risalah, Rabbi, Tuhanku, wa nasahtu, dan aku telah memberi nasihat, lakum, bagi kalian, fakaifa, maka bagaimana, asa, aku bersedih hati, ala, atas, qaumin, kaum, kafirin, orang-orang yang kafir. Wama, dan tidak, arsalna, kami mengutus, fi, di dalam, qaryah, sebuah negeri, min, dari, nabiyyi, seorang nabi, illa, kecuali atau melainkan, akhadna, kami ambil atau timpakan, ahlaha, penduduknya, bil ba'sa'i, dengan kesempitan, wad darra'i, dan penderitaan, la'allahum, supaya mereka, yaddarra'un, mereka merendahkan diri. Asbabun nuzul dari Quran Surat Al-A'raf ayat 90 sampai dengan 94 adalah pada ayat 90, di mana ayat ini menceritakan tentang kaum Madian yang mengancam
Nabi Syuaib dan pengikut-pengikutnya, di mana ketika mereka tidak berhasil mengancam Nabi Syuaib, mereka mengancam pengikut Nabi Syuaib dengan mengatakan bahwa mereka akan rugi kalau terus-menerus mengikuti Syuaib tanpa mengikuti leluhur mereka terdahulu yang menyembah berhala. Mereka akan tersisih terus-menerus kalau mereka tidak ikut. Semua orang berlomba-lomba mencari kekayaan dengan berbagai macam jalan, dengan sukatan dan timbangan dua ragam, sehingga orang lekas kaya sedang mereka terus merugi dan jatuh miskin. Sangat wajar jika kaum Nabi Syuaib alaihissalam meminta perlindungan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi putusan, apalagi beliau dalam ucapannya yang terakhir di atas tidak memohon kebinasaan untuk mereka, tidak juga menyatakan dirinya dengan kebenaran kaumnya dalam kesesatan. Beliau hanya berserah diri dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi putusan yang adil. Tetapi sikap ini tidak diterima oleh orang-orang kafir itu. Bahkan mereka bukan hanya menolaknya, lebih dari itu, pemuka-pemuka yang kafir dari kaumnya berkata kepada sesamanya, atau boleh jadi juga kepada pengikut-pengikut Nabi Syuaib alaihissalam, dengan mengatakan, sesungguhnya pastilah jika kamu mengikuti Syuaib, yakni beriman kepadanya dan meninggalkan ajaran dan tradisi leluhur kamu, pastilah kamu jika demikian, yakni sejak saat mengikutinya menjadi orang-orang yang merugi, antara lain karena menukar agama leluhur dan tidak lagi dapat mengurangi takaran dan timbangan. Ayat yang merekam ucapan kaum kafir itu merupakan salah satu bukti upaya mereka duduk di jalan kebenaran untuk menghalangi manusia beriman kepada Syuaib alaihissalam. Hal yang sebelum ini telah dilarang oleh Nabi Syuaib dalam ayat 86, di mana ucapan mereka ini merupakan ancaman atau paling tidak upaya menanamkan keraguan di hati siapapun yang bermaksud beriman dan mengikuti Nabi Syuaib alaihissalam. Selanjutnya, pada ayat 91, di mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa mereka ditimpa gempa yang dahsyat, sebagaimana mereka telah membuat Syuaib dan pengikutnya terguncang oleh ancaman yang hendak mereka berikan, yaitu dengan cara mengusir mereka. Pada ayat 92 ini dijelaskan pada kata Ar-Rahmah artinya gempa bumi, dan ada pula yang berpendapat bahwa maknanya adalah jeritan keras. Ini adalah hukuman untuk penduduk Madian yang telah mengancam Nabi Syuaib dan pengikutnya. Selanjutnya, pada ayat 93 dijelaskan bahwa ketika Syuaib merasa yakin bahwasanya azab akan datang kepada mereka dan mereka semua akan merasakan azab sudah mendustakannya, dan ketika itu Syuaib mengatakannya dengan sedih, yaitu, hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku, dan Syuaib sudah mengingatkan mereka akan murkanya Allah kepada kamu atas kekafiranmu dan kezalimanmu terhadap orang lain, dan aku telah memberikan nasihat kepadamu dengan perintah Syuaib untuk patuh dan taat kepada Allah serta melarangnya untuk melakukan maksiat, tetapi orang-orang yang masih juga melakukan keingkaran dan mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akibat kebinasaan yang menimpa kaumnya itu, maka dia, Nabi Syuaib alaihissalam, dengan rasa berat meninggalkan mereka seraya berkata dengan penuh penyesalan dan rasa iba, hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepada kamu risalah-risalah Tuhanku, yakni pesan-pesannya yang dibuktikan dengan aneka mukjizat. Itu alasan mengapa kata risalah dalam bentuk jamak. Dan aku telah menasihati kamu secara khusus, tetapi kamu tidak menghiraukan aku. Maka bagaimana aku bersedih dengan kesedihan yang besar terhadap apa yang menimpa orang-orang kafir yang telah mendarah daging dalam diri mereka kekufuran. Ayat ini pada awalnya mengisyaratkan adanya rasa iba dan penyesalan dalam hati Nabi Syuaib alaihissalam, sebagaimana dipahami dari penggalan awal ucapan beliau. Tetapi penutup ucapannya menegaskan bahwa beliau tidak wajar bersedih itu. Bukan berarti awal ayat bertentangan dengan akhirnya, karena rasa iba yang pertama adalah akibat ketidakberimanan mereka, apalagi ini berkaitan dengan keluarga dan suku bangsa mereka. Sedang yang kedua, yang menafikan kesedihan mendalam menyangkut putusan Allah membinasakan mereka, karena putusan tersebut sangat wajar pada tempatnya. Pada ayat 94, dalam ayat ini sudah menceritakan tentang azab yang dirasakan oleh kaum sebelumnya, bagaimana penderitaannya dan kesengsaraannya.
dan mereka banyak yang mengalami penyakit dan gangguan pada tubuh dan juga mengalami kesusahan dalam hidup, yaitu hidup dalam kemiskinan dan pas-pasan. Ketika diberikan azab kepada mereka, diharapkan agar mereka bisa bertaubat kepada Allah dan merendahkan diri kepada Allah. Dengan kata lain, mereka berkata dan berdoa dengan khusyuk kepada Allah untuk mendapatkan ampunan yang sudah menimpa mereka selama ini. Allah sudah memberikan cobaan agar mereka tunduk dan bertaubat, tetapi mereka tidak melakukannya. Relevansi Quran Surat Al-A'raf ayat 90 sampai dengan 94 dengan pendidikan adalah: yang pertama, kesabaran. Nabi Syu'aib alaihissalam sabar dalam mendakwahkan tauhid kepada kaumnya, meskipun selalu mendapatkan perlawanan, mendustakan, berpaling dari dakwah Rasul, menghina, meneror, mengancam, menyiksa pengikutnya, bahkan mengusirnya. Namun, Nabi Syu'aib tetap sabar dan berusaha hendak menyadarkan lebih dahulu eksistensi kaumnya. Siapa mereka, dari mana asalnya, siapa yang menciptakannya, untuk apa mereka hidup, siapa yang paling berhak memberi antara hidup kepadanya, dan kemana setelah mati. Kesabaran Nabi Syu'aib ini dapat kita jadikan sebagai acuan untuk bersikap sabar dalam menghadapi setiap musibah yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu dilarang melakukan kecurangan. Selain mengajak untuk kembali bertauhid secara benar, Nabi Syu'aib menyeru kaumnya untuk berlaku adil, baik dalam masalah politik dan ekonomi. Dari sekian banyak kisah Nabi dan Rasul yang penuh dengan pelajaran hidup adalah kisah dari Nabi Syu'aib alaihissalam. Dengan pelajaran hidup Nabi Syu'aib alaihissalam menjadi kisah yang perlu kita tahu, karena kisah ini akan mengajarkan kita bahwa menjadi manusia tidak boleh berbuat curang dan melakukan berbagai macam kerusakan dan kemaksiatan. Manusia hanyalah pemilik nisbi, sesuai dengan keberadaannya yang nisbi pula, tidak mutlak. Jika demikian, mengapa manusia begitu rakus dan sewenang-wenang dalam mendapatkan dan menggunakan kekayaannya? Padahal, secara fakta, ia pasti akan kembali mati dan tidak akan ada yang dapat dibawanya kecuali amal ma'ruf nahi mungkar melalui kekayaan yang dimilikinya. Yang ketiga yaitu pantang menyerah. Nabi Syu'aib pantang menyerah dalam menyeru kaumnya. Nabi Syu'aib juga menyerukan tentang solidaritas kemanusiaan. Beliau menawarkan agar interaksi antar sesama dibangun di atas prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, kejujuran, humanitas, atau memanusiakan manusia, dan orientasi maslahah. Nabi Syu'aib selalu mengajak untuk tidak memisahkan antara aspek agama dan ekonomi, karena keduanya memiliki keterkaitan satu sama lain. Berbeda dengan kaumnya yaitu bangsa Madian, mereka menggunakan paradigma sekularisme dan individualisme. Menurut mereka, tauhid atau agama dan ekonomi tidak ada kaitannya. Keduanya harus dipisahkan. Ekonomi tidak usah dikontrol dengan agama, biarkan bebas sesuai dengan kehendak manusia. Sehingga pada akhirnya Allah memberikan keputusan untuk mengazab kaumnya tersebut. Yang keempat yaitu mengakui persamaan hak dan kewajiban. Seluruh manusia mempunyai derajat yang sama dan persamaan hak dalam menentukan hidupnya, menuju ke arah yang lebih baik atau menuju ke arah yang lebih buruk. Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan, memilih agama, berhak memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan, juga berhak membantu orang yang sedang mengalami kesusahan. Semua ini dilakukan dengan penuh rasa kasih sayang, hati ikhlas, dan menghilangkan kebencian. Sifat nilai-nilai kemanusiaan berupa mengakui persamaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan berbagai cara. Seperti contoh yaitu sikap mengakui persamaan derajat antar manusia, yakni tidak memaksakan agama yang dianut seseorang yang berbeda keyakinan, memperlakukan semua orang sama dan sejajar meskipun berbeda suku, bangsa, agama, tapi tidak berbicara buruk terhadap kebudayaan orang lain, menerima pendapat dan perbedaan orang lain, dan melakukan segala toleransi lainnya dalam kehidupan sehari-hari agar kita termasuk orang yang benar dan selamat dunia dan akhirat.